Gawat, acara mau dimulai. Aula Kenanga. Aula Kencana. Aula Kenanga. Untung sempat. Dalam suka maupun duka, kamu mencintai, menghormatinya sepenuh hati sampai akhir hayatmu? Tante Liana, kau harus bahagia. Pengantin pria, kamu bersedia? Aku nggak bersedia. Siapa dia? Mila, kenapa kesini? Kita kawin lari. Astaga, ada apa ini? Ini perjodohan keluarga. Berani mempermalukanku di depan orang banyak. Ku habisi kamu. Aku gak mau jadi boneka. Akan ku kejar cintaku. Ku jalani hidupku sendiri. Hebat itu. Anak durhaka. Kamu durhaka. Pasti pengantin wanita bermasalah. Rian itu anak penurut dan pengertian. Mana mungkin bisa begini? Asal ngomong. Kusaksikan dia sejak kecil. Bagaimana kami nggak tahu? Pasti dia dulu yang melakukan hal yang nggak pantas. Jaga mulutmu ya. Bisa-bisanya kami berbesan dengan kamu. Menjijikkan. Berani memukulku. Jangan pukul lagi! Lari. Konglomerat. Mana ada cinta. Benar-benar konyol. Sini Farel, banyak makan biar cepat besar. Tante Liana makan juga. Aku gak suka daging, makan saja. Kamu anak haram yang gak diinginkan. Farel, kamu bangun Farel, ayo bangun. Gak apa-apa, aku akan menjagamu. Tante, kalau sudah besar, aku juga bakal menjagamu. Pasti. Berhenti semua! Tante, dulu sampai sekarang, kamu yang menjagaku. Sekarang, giliranku menjagamu. Kalau dia nggak mau, aku saja. Sekalipun langit runtuh hari ini, pernikahan ini harus berlangsung. Sebenarnya, sudah lama aku menyukaimu. Kejadian yang buruk ini, kita nggak mau lihat. Tapi menurutku, ini kesempatan buatku. Jadi tolong, beri aku kesempatan. Tante Liana sayang, kenapa diam? Aku menutupi malumu. Jangan permalukan aku. Baiklah, aku mau menikahimu. Nak, kamu? Cincinnya. Oh, Maaf, mulainya seperti ini. Tapi aku janji, kelak aku mengadakan pernikahan khusus buat kita. Nggak bakal ada yang nggak menyenangkan. Baik. Yeay. Darling, I'm falling, fucked up over you. Bite me, bruise me, leave me
like you do. Darling, I'm calling. Lay me in my tomb. Kamu! Apa yang kamu pikir? Dia itu tante kandungmu. Maaf tante. Tadi nggak ada solusi lain. Aku cuma bisa... Tante Liana, nggak kusangka kamu biasa begini. Tapi aku nggak suka berutang budi. Cuma sekali ini. Tante Liana. Tante ngapain? Kenapa? Kamu nggak mau tubuhku? Nggak, sama sekali. Aku nggak berniat begitu pada tante. Ibu, Dasar bandel, cari mati ya? Tante Liana bilang kamu nggak datang ke pernikahannya. Kamu kemana sih? datang kok. Sekarang masih di hotel. Bohong terus. Ayo cepat pulang. Awas kamu nanti ya. Aku ada di sini. Seharian ada di hotel. Ini... Astaga. Aku salah masuk aula pesta. Jadi dia... I've got this thing, gonna blow your mind. Pulling the string. Kenapa suami? Gak puas denganku? Salah paham, Tante Liana. Bukan, Nona. Ini cuma salah paham. Salah paham? Janji yang kamu bilang padaku tadi, semua bohong. Di depan orang tuaku dan tamu undangan, kamu bilang menjagaku. Itu juga bohong? Apa kamu tahu akibatnya kalau membohongiku? Nadia, aku salah. Benar-benar salah. Tolong lepaskan aku dan Mila. Aku mohon. Aku nggak berani lagi, Nadia. Aku salah. Nadia, aku salah. Jadi, kamu nggak bakal bohong. Iya kan? Kamu nggak bakal bohong. Iya kan? Iya. Ini Kartu gajiku. Semua tabunganku. Simpannya. Mulai sekarang, kamu kunafkahi. menafkahiku. Berapa gajimu sebulan? 3 juta. Tapi akan ada proyek besar. Jadi pegawai tetap. Gaji 5 juta. Biarpun sedikit. Kalau kerja keras, pasti naik pangkat dan gaji. Bisa hidup layak. Berapa gajimu? Kok mengejekku? Aku? Rp4 juta. Cuma lebih sedikit dariku. Apa hebatnya? I've got this thing, gonna blow your mind. Pulling the string, helping you Maksudku 40 miliar. Bu Nadia? Bu, Nadia. Ibu menyuruh pulang makan. Aku pergi dulu. Bu Nadia,
Rian sudah dibereskan. Lain kali hati-hati. Suamiku kaget. Baik. Bu Nadia, Farel dari kantormu. Bagus sekali. Soal kerjasama, sepakat ya? Bu Nadia, pemuda ini? Suami Anda sepertinya karyawan di grup Santara. Farel? Menarik juga. Kosong? Oh, Selamat, grup Pramudita kontrak dengan grup Santara. Kamu menang proyek 100 miliar. 100 miliar? Pak Hendra, sudah minumnya. Baik-baik. Ya. Pak Hendra, begini, soal kontrak. Farel, jangan khawatir. Besok pagi ke kantor tanda tangan. Makasih, Pak. Ayo, hati-hati. Pelan-pelan, Pak. Benar. Itu artinya uang menafkahi istri. Kenapa? Kelihatan gak fokus? Baru menikah. Apa? Kamu sudah menikah? Bukan. Tanteku menikah. Aku menghadirinya. Bikin kaget. Sudah dengar, Bu Nadia juga menikah. Bu Nadia. Kamu baru, jadi nggak tahu. Bu Nadia ini dijuluki macan dari kota raya. Orangnya galak, temperamen, sering memarahi bawahan. Atasanku dulu cuma membantah satu kata, sampai sekarang orangnya hilang. Astaga, macan betina. Ada yang berani? Tapi katanya di hari pernikahan, calonnya kabur dengan wanita lain. Lalu ada pria muncul, langsung ke panggung buat menikahi Bu Nadia. Aneh sekali ya. Sinetron saja nggak gitu. Aneh banget. Apa kamu bilang? Kawin lari, naik ke panggung. Kenapa heboh? Jangan-jangan pahlawan itu kamu ya? Nggak mungkin kan? Baik, aku mau menikahimu. Nggak, Bu Nadia itu bos kaya raya. Mana mungkin menyukai pria miskin sepertiku? Mimpinya tinggi banget. Orang seperti dia mana pantas. Mimpinya ketinggian. Pecundang begitu mana pantas. Vina, apa maksudmu? Apa masih kurang jelas? Bu Nadia pengusaha top kota raya. 4 wanita tercantik. Kamu miskin, gak pantas. Vina, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Waktu kita pacaran, kalau hari raya, gak ada hadiah. Tas impianku cuma 40 juta. Gak kamu belikan. Apa itu namanya? Pantas waktu kita pacaran, kamu menginap dengan ketua timmu. Kamu... Aku punya riwayat pesanan hotelnya. Mau kutunjukkan, biar orang tahu. Asal ngomong, aku dan Pak Sony saling mencintai. Kalian memang sekongkol. Cari mati. Kenapa main pukul? Karena aku atasannya. Mau pukul tinggal pukul, mau maki tinggal maki. Mau istrinya pun, dia harus serahkan padaku. Pakai kedua tangan. Kamu... Kenapa? Nggak terima. Pergi saja sana. Grup Santara nggak mau pecundang. Farel baru saja dapat proyek 100 miliar. Dia bukan pecundang. Kalian punya prestasi sebaik Farel. 100 miliar? Karena dapat kontrak grup Pramudita, Bu Nadia senang sekali. Dan memberi 1 miliar sebagai bonus. Farel, selamat ya. Hebat banget. Mari ucapkan selamat pada Sony, ketua tim kita. Demi menghargai ayahmu, kurebut hasil kerja Farel untuk membuka jalanmu. Kalau sudah dapat perhatian Bu Nadia, Tenang saja Om Ilham. Kalau sukses nanti, nggak bakal melupakanmu. Kenapa begitu? Farel, jelas kamu yang dapat kontrak. Semua tahu kerja kerasmu. Kenapa malah dia yang dapat bonus? Farel, jangan-jangan kantor keliru.
Makasih Pak Ilham. Makasih Grup Santara. Pak Ilham, ada kekeliruan. Kontrak itu, ku dapat dengan banyak minum miras. Kenapa bonusnya untuk dia? Farel, kamu magang. Mau meragukan keputusan perusahaan? 난 나의 천국인가 You're my only way 오직 너를 원해 Dia nggak mau. Aku saja. Simpan. Aku menafkahimu. 있는 세상 속에 Dasar, menafkahi siapa? 3 juta sebulan, untukmu saja sulit. Menafkahiku. Ekspresi Bu Nadia nggak pernah begitu. Yang kusuruh itu sudah beres. Saya kabari tim penjualan. Karyawan itu dapat bonus 1 miliar. Baik. Liana, bawa pulang anak bandel itu. Baik. Ayo, jemput Tuan Muda. Putriku sayang, ayah tahu. Sebentar lagi sampai. Kalau masih lama, aku nggak peduli lagi. Kenapa punya anak seperti ini? Perusahaan keluarga nggak diurus, malah ngotot magang. Saya bukan meragukan. Cuma mestinya perusahaan melihat usaha saya dan bersikap adil. Kalau nggak salah ingat, kamu belum setengah tahun lulus. Iya, benar. Anak muda, jangan terlalu fokus pencapaian. Jangan terlalu ambisius. Yang paling penting, kamu berkembang. Aku staf penjualan. Harus fokus pencapaian. Gaji pokokku 3 juta. Tanpa pencapaian, aku pakai apa? Menafkahi ibu. Farel, Apa maksudmu? Hah? Kamu merasa gajimu kurang ya? Hari ini kamu, besok dia. Kalau semua begitu, apa bisa jalan? Pak Ilham, bukan itu maksudku. Aku cuma ingin mendapat hakku. Kontrak ini aku yang dapat. Bonus itu, Apa ku bilang kamu gak dapat bonus? Apa ribut di kantor? Kamu masih menganggapku atasanmu. Pak Ilham. Maaf. Farel, perusahaan memberi kesempatan belajar kan? Fasilitas dan kesempatan berkembang kan? Harusnya kamu berterima kasih. Aku berterima kasih. Kalau berterima kasih, seharusnya mematuhi kebijakan perusahaan. Iya, tahun ini pencapaian naik. Tapi sebagian besar berkat aku dan Vina. Tapi karena kamu sudah kerja keras, ku beri kamu bonus dari uang pribadi. Rencananya berapa? Dadah. Kontrak 100 miliar. Cuma dikasih 100.000. Keterlaluan. Jangan ikut campur. Masih mau kerja. 100.000? Kamu serius? Kamu kira aku sedang bercanda? kamu magang, kerjamu paling sedikit. Cuma jadi kurir, beres-beres, temani klien. 100.000 cukup buat foya-foya. Farel, kalau nggak salah, masa magangmu hampir selesai kan? Karena 3 bulan ini, kamu nggak ada pencapaian di perusahaanmu. Kemasi barangmu dan pergi. Kenapa? Karena aku atasannya, kalau mau memecat, ku pecat. Kalau kamu bicara lagi, ku pecat sekalian. Pecat saja. Aku berhenti kerja. Farel, ayo pergi. Boleh pecat. Bonus kontrak 100 miliar. Itu untuk aku. Bonus? Apanya untukmu? Jelas-jelas Pak Sony yang dapat. Dan kamu? Cuma pecundang. Sudah, Pak Sony dengan Pak Ilham kerabat. Gak bisa lawan mereka. Benar. Iya, minta maaflah ke Pak Sony. Dia punya pendukung di perusahaan. Kamu sarjana baru. Melawan pakai apa? Kalian sarjana baru ini suka membanggakan diri sendiri. Farel, kamu baru lulus. Kamu diterima di perusahaan ini, itu penghargaan. Mestinya berterima kasih. Bukan malah minta bonus pada Pak Ilham. Jangan semena-mena.
Kenapa? Mau main tangan dengan aku? Ku beri 3 detik buat menyingkirkan tangan kotormu. Kalau enggak, kamu nggak bakal bisa ambil gajimu. 3 detik. 1 detik sejuta. Hehehe. 3, 2. Farel, terus terang saja. Memang kamu yang dapat kontrak. Tapi mau bagaimana? Pak Ilham itu omku. Merebut hasil kerjamu gampang banget. Kamu... Apa? Jengkel? Hasil kerjamu ku rebut. Kamu bisa apa? Hah? Apa andalanmu? Punya koneksi. Punya pendukung. Farel, sudahlah. Bu Nadia datang! Pantas jadi 4 wanita tercantik kota raya. Jauh lebih cantik dan muda dari bayanganku. Kalau dapat kontrak grup Santara dan dapat kepercayaannya, dia pasti mau jadi istriku. Itu gak akan sulit. Bu Nadia, ada apa ke tim penjualan? Bu Nadia, dia kepala divisi penjualan. Bu Nadia, dia andalan tim penjualan kita. Pak Sony, kontrak 100 miliar didapat Pak Sony setelah minum-minum. Benar, saya yang dapat kontrak dengan Pramudita. Baik, aku harus memberimu hadiah. Katakan, mau apa? Oh, saya nggak mau apa-apa. Saya ingin pindah ke kantor pusat, membantu di sana. Boleh, tapi kutanya lagi. Memang kamu yang dapat kontrak itu? Bu Nadia orang sibuk. Nggak mungkin memperhatikan urusan kecil tim penjualan. Dia pasti mengujiku. Sungguh, saya. Baik, bagus. Farel, Bu Nadia datang. Dia pasti adil. Ku bantu kamu mengadu. Sudahlah. Di sini banyak orang jahat. CEO sama saja. Nggak kerja di sini, nggak masalah. Ayo. Pekerjaan nggak mau. Istri juga. Kamu... Kenapa mencariku ke kantor? Gara-gara kamu baru menikah, meninggalkan aku sendiri. Aku benar-benar kesepian. Kalau ada masalah, di rumah saja. Kamu ditindas begitu, kontrak hasilmu direbut. Masih mau membicarakannya di rumah? Nggak bisa. Aku nggak suka utang budi. Kemarin kamu membantuku. Yang menindasmu hari ini, nggak bakal kubiarkan hidup tenang di kota raya. Aduh, salah paham. Ini cuma salah paham. Kamu buta ya? Hasil suami bos kamu palsukan. Suami bos? Siapa suami bos? Hei, aku bos grup Santara. Siapa suami bos? Kamu. Aku menikahi bosku. Gak mungkin, dia pasti bohong. Dia orang miskin, gak mungkin Bu Nadia menikahinya. Ya, apa bukti kamu CEO? Aku nggak kenal kamu. Paling kamu dibayar Farel untuk menipu kami semua. Minggir, Om Ilham. Cepat telepon Bu Nadia. Bilang ada yang menyamar jadi dia. Usir mereka dari sini. Rugi percaya padamu. Kamu merebut hasil kerja orang lain. Om, kok memukulku? Om Ilham, apanya? Keluar dari grup Santara. Atau kupukul setiap lihatmu. Om lo yang bilang Farel nggak punya kemampuan dan latar belakang. Om yang menyuruhku. Sekarang pura-pura jadi orang baik. Om Ilham, Om mencelakai aku. Asal bicara. Bu Nadia, jangan dengarkan dia. Aku giat bekerja di kantor, nggak melakukan yang merugikan perusahaan. Om. Om kira bisa lepas tangan dengan memukulku saja. Asal Om tahu, jangan harap kalau dipecat Om juga. Kamu, kalau bukan karena ayahmu, aku... Cukup. Merepotkan. Anggi, mereka dipecat. Boikot di kota raya. Siap. Farel, kamu mencintaiku kan?
Gara-gara Sony, dia memaksaku pacaran. Kalau kita nggak putus, dia memecatku. Nah, apa katamu? Diam, pecundang. Farel, maafkan aku ya. Bujuk Bu Nadia supaya nggak memecatku. Ada ibu dan adikku di rumah. Semua aku yang menafkahi. Cerewet. Astaga, wah puas banget. Sudah lama aku ingin menamparnya. Sebenarnya kasihan juga dia. Sudahlah, sebenarnya senang kan? Sifat laki-laki yang so cuek, aku mengerti. Ribut sekali. Pak Hendra, Anda datang. Beri aku kesempatan. Farel nggak punya kemampuan, nggak punya pengalaman. Kalau bekerja sama denganku, ku jamin harga terbaik. Kamu siapa? Memangnya aku kenal. Tanda tangan kontrak denganmu. Farel itu adikku. Kontrak dengan grup Santara. Aku cuma percaya Farel. Pak Hendra, kenapa kemari? Apalagi kalau bukan karena dia. Kabarnya Farel dipecat dari grup Santara. Sudah, ku gaji 2 kali lipat. Pindah ke grup Pramudita. Ya? Grup Pramudita, perusahaan besar yang gak kalah top dari grup Santara. Farel punya koneksi begini, begitu masuk Pramudita langsung jadi petinggi. Ini... Kamu berani? Makasih Pak Hendra. Salah paham sudah diluruskan. Aku berencana tetap bekerja di Santara. Pak Hendra, hari ini ke kantor kami untuk membajak orang. Bu Nadia, kemarin aku berhalangan nggak menghadiri pernikahan ibu. Semuanya lancar kan? Berkat Anda, semua lancar. Karin, cukup main-mainnya. Ayo pulang dengan ayah. Karin, kalian... Baik, Ayah. Kak Farel, Bu Nadia sungguh istrimu ya? Ini agak sulit dijelaskan. Kenapa? Kemarin sudah janji. Mau ingkar? Enggak. Sudah janji. Mau ingkar? Aku salah, Nadia. Enggak. Aku tahu. Tapi aku nggak nyerah. Aduh, sakit. Gawat. Tante Liana, sakit. Aduh, sakit. Hebat ya, kau masih ingat punya tante. Pernikahanku pun gak datang. Maaf. Sebenarnya aku kemarin... Nadia, kenapa kamu terima lamarannya? Sekarang ayahmu marah. Rian boleh kabur dari pernikahan. Aku nggak boleh cari gantinya. Keluarga Wiratama terpandang di kota raya. Ayahmu sangat peduli kesetaraan. Kamu bikin malu keluarga Wiratama. Nama baik keluarga lebih penting daripada kebahagiaan anak. Memangnya kesetaraan sepenting itu? Apa? Kamu sudah menikah? Iya. Aku harus menelpon Kak Eva. Tante Liana. Jangan kasih tahu ibu. Aku bisa dihabisi. Aduh, sekarang tahu takut ya? Sebenarnya cuma salah paham, tapi belum bisa diterangkan. Baik. Wah, bagus. Kamu butuh saran dariku? Dari keluarga mana? Kenapa bisa seberuntung itu menikah dengan Farel? Tante, jangan dibahas lagi. Aku yang gak setara. Kamu harus percaya diri. Santai, Tante selalu mendukungmu. Ya? Dari keluarga baik. Aduh.
Pak Farel, Bu Nadia mau ketemu. Baik, Tante Liana. Nanti malam aku datang. Ingat, tolong rahasiakan. Tenang saja, kamu nggak percaya. Janji ya. Sana kerja, sana. Halo, Kak Eva, kamu tahu nggak? Si Farel itu, iya. Masuk. Astaga, macan dari kota raya. Sesuai reputasinya. Takut padaku. Enggak. Umur 8, kakekku memberi kado. Tebak apa? Jangan-jangan ini kadonya. Ini Lihat pistol mainan buatmu ini. Hah? Suka nggak? Suka. Makasih, kakek. Bagus sekali. Perempuan nggak boleh kalah. Mulai sekarang, Nadia cucuku jadi macan keluarga Wiratama. Jadi calon penerus keluarga Wiratama. pantas galak. Apa katamu? Hah? Enggak ada. Terus, pernikahan kamu dengan Rian? Perjodohan keluarga. Kakekku sudah lama sakit. Takut aku dikucilkan. Kakek minta bantuan Pramudita. Begitu ya? Mungkin kamu salah pilih. Aku orang biasa. Gak bisa membantu. Kenapa? Menyesal ya? Laki-laki sejati menepati janji. Laki-laki sejati ya. Besok temani aku pulang. Ngapain? Pulang. Ketemu kakek. Keterlaluan. Pernikahan tanpa diskusi dengan ibu. Kamu masih menganggapku ibu. Jangan lihat tantemu. Bu, kejadiannya juga mendadak sekali. Aku juga bukan... Sebesar ini nggak bisa mikir. Anak keluarga mana? Sudah menikah resmi? Sudah kasih mahar? Kak Eva, aku sudah cari tahu soal ini. Gadis ini bosnya Farel. Dia baik hati dan cantik sekali. Tante Liana, kok Tante tahu? Mataku yang tajam ini melihat dengan jelas. Tapi kamu hebat juga. Kelihatan pendiam, ternyata menggait bos sendiri. Anak bandel ini mirip ayahnya. Nggak punya keahlian lain, tapi jago mencari istri. Ibu, kalau nggak ada urusan lain, aku... Sana. Iya. Kak, jangan terlalu bangga. Sudahlah, siapkan seserahan dan antar ke besan. Biar nggak dibilang keluarga Cahyadi cuek. Lalu standarnya? Sederhana saja. Siap. Resti, siapkan seserahan keluarga Wiratama. Apa? Kamu tanya anggaran? Nyonya Eva bilang nggak terbatas. Aduh, kamu manjain dia terus. Nanti ketemu kakekku, jangan asal bicara. Kakek kurang sehat. Kalau ditanya, jawab jujur saja. Ya. Tuan Ardi, makan anggur. Tuan Ardi, manis nggak? Sini, minum dulu. Tuan Ardi ganteng banget. Nona Nadia, Pergi sana. Karena dia, kenapa pulang? Bukannya dia orang desa yang gak berguna itu? Kenapa diajak ke sini?
Dia kakak iparmu. Jaga bicaramu. Orang gak berguna, pantas masuk keluarga Wiratama. Konyol. Beraninya. Kenapa memangnya? Dia kakak iparmu. Kamu gak sopan, dipukul itu dididik. Apa aku perlu kamu, Nadia, mendidikku? Panggil aku apa? Nadia! Coba ulangi lagi. Kak Nadia. Sudah Nadia. Aku orang desa. Dia nggak salah. Kamu suami Nadia. Cuma aku yang boleh menegurmu, orang lain enggak. Wah. Jadi begini rasanya dilindungi istri. Ini baru mantap. Ardi? Ibu tepat waktu. Karena dia mau menghabisiku. Nadia, kalian kakak beradik gak boleh berkelahi. Yuli, aku memukul anakmu. Kamu ingin membunuhku. Kamu ini ngomong apa? Yuli, gak usah pura-pura sayang di depan orang lain. Kamu benci sekali padaku kan? Kamu ingin aku menikah, biar anak kesayanganmu mewarisi harta keluarga kami. Nadia, jangan senang dulu. Setelah kakekmu mati, siapa yang memanjakanmu di keluarga ini? Aku sabar dan menganggapmu anak kandung. Gak cuma memukul Ardi, kamu memfitnahku juga. Sudah memukul Ardi, masih merasa benar. Dia gak hormat, bahkan mau memukul suamiku. Kamu gak bisa mendidiknya. Aku sebagai kakak, wajib dan perlu mendidiknya baik-baik. Lancang kamu. Jelas-jelas, si kampungan itu gak tahu aturan. Gak takut ku bilang ayahmu? Ayahku? Jangankan ku pukul, kalau ku bunuh, kamu bisa apa? Kamu sudah gila. Kamu berlutut minta maaf pada anakku. Akan kulupakan. Kalau enggak, awas kamu. Sudah berlutut, minta maaf saja. Dia yang minta maaf. Dalam kamu suami Nadia, gak ada kata minta maaf. Oke, ku beritahu ayahmu, biar dia jadi penengah. Ayo. Nadia, Farel, kalian tunggu saja. Ku buat kalian sengsara. Nadia, maaf. Aku... Gak ada hubungannya. Dia membenciku. Kalau bukan kamu, pasti orang lain. Sampai akhirnya aku dinikahkan. Ternyata dia menikah demi menghadapi keluarganya. Nona cari siapa? Keluarga Wiratama. Aku melamarkan tuan muda kami. Durhaka! Tahu salahmu? Apa salahku? Demi pecundang seperti ini. Kamu memukul adikmu, melawan ibu tirimu. Dia bukan pecundang. Dia suamiku. Nadia, keluarga Wiratama termasuk terpandang di kota raya. Bukan nomor 1, tapi 3 besar. Coba lihat, cari suami orang desa, mencoreng nama keluarga. Coba kutanya, dulu statusmu apa? Dulu cuma penghibur jalanan. Kamu punya hak apa menghina suamiku? Sayang, selama ini aku tulus dan sayang pada Nadia. Ternyata dia memfitnahku. Durhaka, minta maaf pada ibu tirimu. Dia bukan ibuku. Ibuku meninggal 10 tahun lalu gara-gara dia. Kamu berani melawan ya? Iya. Om Yanto, walaupun orang desa, aku mandiri cari nafkah. Aku bisa menjaganya. Minggir. Kamu dan Nadia dari dunia berbeda. Nggak mungkin bersama. Aku yakin, selama berusaha, aku bisa membahagiakannya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma bocah dari desa. Bahkan lebih hina dari semut. Kamu tahu arti kesetaraan? Ayam kampung mau naik derajat. Benar-benar kesetaraan ya? Benar-benar ayam kampung mau derajat ya?
Tante Liana, kenapa kesini? Tentu saja buat mendukungmu. Sudah sebesar ini, datang ke rumah mertua nggak bawa hadiah. Dari mana dia? Siapa mengizinkan masuk? Pak Yanto, Bu Yuli, dia memaksa masuk. Pergi sana. Baik. Kamu ibunya ya? Ini tanteku. Waktunya pas. Aku mau bicara. Kamu kira kamu siapa? Pantas bicara sama aku. Tante, kok begitu? Mana Bambang? Suruh menemuiku. Nama kakekku asal kamu panggil. Wiratama, nilainya ratusan triliun, termasuk 3 besar di kota raya. Bambang penopang keluarga Wiratama, orang hebat. Anaknya Yanto nggak sehebat ayahnya, tapi masih bisa menjaga bisnis. Cucunya Nadia, wanita tangguh, berbakat pemimpin. Bagus, kamu tahu. Tapi aku nggak keberatan. Maksudmu? Bangsawan dan pejabat turun-temurun nggak punah disebut keluarga berpengaruh. Bertahan ratusan generasi bisa disebut konglomerat. Satu marga 3 generasi hebat, itu terhormat. Keluarga Wiratama bisa dibilang keluarga terhormat. Farel dan putrimu jatuh cinta pada pandangan pertama, aku nggak keberatan. Tante Liana, Tante bilang apa? Mereka kaya raya. Nanti juga tahu. Sombong sekali. Nadia, ini pria yang kamu nikahi. Tanteku memang begitu. Jangan diambil hati ya. Enggak. Bagus juga. Tante Liana, kenapa kesini? Aku bisa mengurusnya. Keluarga Cahyadi tahu adat. Biarpun kalian sudah menikah, soal adat istiadat, satu pun nggak kurang. 1 unit apartemen Nirwana. Apa? Apartemen Nirwana? Itu harganya mahal banget. Penghuninya orang-orang paling berpengaruh. Patung Guan Yin Giok Putih. Guan Yin Giok Putih Premium dilelang kelas atas. Katanya dibeli konglomerat kota raya seharga 2 triliun. Kok bisa dia miliki? 10 kilogram emas. Kalung hati samudra. Koleksi kerajaan Perancis berlian harapan. Kalung hati samudra. Semua ini buat keluarga Wiratama. Maaf ya, ini semua buat Nona Nadia. Soal keluarga Wiratama atau bukan, tergantung dia. Besan, ini salah paham. Ini cuma salah paham. Mari, silakan duduk. Nggak perlu basa-basi. Aku mengantarkan seserahan. Oh ya, juga memberitahu Farel, ibumu menunggu kamu mengajak istrimu. Segera. Iya. Baik, seserahan sudah diantar. Mari. Hati-hati, Besan. Anakku sayang, entah Farel ini tuan muda keluarga mana. Saya harusnya bilang, biar nggak salah paham. Yuk ke atas jenguk kakek. Iya ya. Sayang, kendali keluarga kamu berikan pada Nadia. Anak kita bagaimana? Kami setia padamu, kami juga berkorban. Ternyata kami nggak dapat apa-apa. Mending mati saja. Mana mungkin sayangku. Pak Yanto, keluarga Pramudita. Apa? Pramudita? Anaknya kabur dari pernikahan? Membuat kita jadi bahan tertawaan. Masih berani datang? Enggak. Yanto, lama nggak jumpa ya? Wah, masih berani datang. Pramudita bersalah pada Wiratama. Aku sudah kasih pelajaran buat Rian. Hari ini, aku sengaja kemari buat minta maaf. Juga memberi peluang emas. Minta maaf? Ini dari kamu? Tentu saja, kusuruh Rian mengantarkan semua hadiah ini. Pantas saja. Sayang, kita ditipu Farel. Keterlaluan. Peluang emas apa maksudmu? Keluarga Cahyadi di Kota Agu. Hah? Keluarga Cahyadi dari grup Mahesa? Nadia ya. Kakek. Ini aku.
Kakek masih ada. Kenapa menangis? Ternyata dia punya sisi rapuh. Kakek salah menjodohkanmu dengan Rian. Setelah tiada semua lenyap, sepeninggal kakek, wibawa dan koneksi keluarga Wiratama akan banyak berkurang. Posisi sebagai keluarga terhormat di kota raya akan merosot, mungkin bahkan terancam. Jangan terlalu capek ya. Kakek, tenang saja. Gak akan kubiarkan jeripayah kakek hilang sirna. Cucuku, kakek yang salah padamu. Siapa dia? Ini suamiku. Bagus. Bagus. Anak baik. Kamu harus janji jaga Nadia baik-baik. Selama ini dia terlalu capek. Kakek, tenang saja. Akan kulakukan yang terbaik. Kalau begitu kakek tenang. Pulanglah, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Kalau burung Phoenix, berarti harus terbang tinggi di angkasa. Dia begitu angkuh, begitu mempesona. Tapi di depan kakek, dia tetap seorang gadis kecil yang berumur 8. Kenapa menatapku? Kakekmu baik sekali padamu. Kakek paling baik padaku sedunia. Iya, aku belum pernah bertemu kakekku. Ibu bilang kakek nggak suka pada ibu. Kami nggak pernah bertemu. Jangan-jangan kamu memang anak orang kaya? Mana mungkin? Buat apa aku magang kerja keras sebulan demi uang 3 juta? Mungkin tanteku demi mendukungku membual saja. Jadi uang dariku kurang? Enggak. Baik, ku naikkan gajimu. Makasih, bos. Ikut aku dulu ya. Kemana? Bu Nadia, perlu begini? Cuma latihan tinju, perlu sampai begini? Bu Nadia, serius nih? Aku nggak tahan diri ya. KO. Leganya. Kamu beda banget dengan cewek lain. Kenapa? Mau tidur denganku? Mau? Bukan itu maksudku. Makasih ya. Aku kira bos wanita setiap hari minum anggur atau sampahnya atau menghadiri jamuan. Gak kusangka kamu malah tinju. Aku beda dengan wanita gak berkelas. Aku ini Nadia, macan kota raya. Itu semua cuma asal bicara. Jangan anggap serius. Sebenarnya kamu gak galak banget. Berarti kamu suka aku? Pasti. Seandainya kamu memang istriku. Sayangnya, kita memang dari dunia berbeda. Janji pernikahan. Kalau kamu bohong, ku tinju sampai mati. Jangan tinggalkan aku ya. Capeknya. Baik. Astaga, hampir telat kerja. Kenapa masuk ke sini? Bu Nadia minta Anda menemani menemui klien.
Baiklah, keluar dulu. Aku ganti baju. Bu Nadia bilang, klien ini desainer mode internasional, harus pakaian rapi. Ya. Desainer mode internasional. Farel, kenapa berpakaian begitu? Hari ini kita menemui tamu penting grup Santara. Berpakaian seperti itu, cari masalah ya? Menurutku, selera berpakaianku lumayan. Baju ini pemberian omku. Sudah lama aku pakai. Itu sih menurutmu, kepantas banget. Kamu masih di masa lalu? Sudahlah. Nanti berdiri agak jauh. Apa kabar, Pak Andi? Nona Nadia ya. Maaf ya, tadi di hotel saya istirahat agak lama. Sampai ibu menunggu. Pak Andi naik pesawat belasan jam. Perlu istirahat sebentar. Mari. Saya sudah menunggu pertemuan ini. Ini jam makan siang. Saya sudah pesan restoran. Bagaimana kalau sambil makan? Makan siang? Nggak perlu. Sore ini saya ada urusan. Nanti malam saya harus kembali ke Paris. Sini. Memangnya itu siapa? Sampai Bu Nadia sendiri menemuinya. Pak Andi pun dia nggak tahu. Dia itu direktur kreatif merek mewah internasional. Menghadiri pekan mode saja sudah habis waktunya. Dia harus bagi waktu buat merancang. Tentu saja waktunya berharga. Sehebat itu. Bu Nadia bisa bertemu langsung saja, itu kehormatan. Banyak sekali perusahaan yang minta kerjasama dengannya. Kalau begitu, langsung intinya saja. Nona Karin, di sini. Karin? Karin? Kak Farel, coba ini. Makasih ya. Kok menatapku begitu? Kalau berani mengkhianati Bu Nadia, ku habisi kamu. Karin? Bu Nadia membahas kerjasama dengan Pak Andi. Sepertinya bakal kecewa. Nona Karin, kamu kenal Nona Nadia? Iya, aku dulu pernah magang di perusahaannya. Dan Pramudita dengan Santara punya hubungan kerjasama. Tapi sekarang kami saingan cinta, ya kan? Ternyata begitu. Karena sudah saling kenal, mending kita bahas soal kerjasama. Sampaikan pendapat kalian. Baik, Pramudita berpengaruh di kota raya. Distributor khusus barang mewah. Di banyak mall besar ada toko mereka. Walaupun asetnya gak sebanding grup Santara, tapi di bidang barang mewah, mereka lebih jago. Kalau begitu, kerjasama dengan mereka itu berbahaya. Kabarnya, nona besar grup Pramudita sekolah desain di Amerika. Sudah mulai terkenal. Dia banyak koneksi di dunia mode. Menurutmu, nona besar yang baru pulang dari luar negeri dengan sukarela magang di grup Santara? Iya juga. Kenapa? Kamu memang bodoh atau pura-pura? Dia menyukaimu. Apa? Pak Andi, kita sepakat kerjasama. Datang perwakilan Pramudita. Ini nggak pantas. Tenang saja, Nona Nadia. Kami pernah bertemu di Pekan Mode Paris. Hubungan kami nggak seakrab itu. Asalkan kalian bisa memberiku syarat dan sudut pandang yang cukup menarik, aku akan memilih salah satu dari kalian secara adil.
Nadia, jangan-jangan kamu takut. Kalau begitu mundur saja. Kamu gak akan menang. Apapun yang kuinginkan, walau harus menantang maut, pasti kudapatkan. Keluarga Pramudita, pionir distributor barang mewah di kota raya. Pengalaman dan keahlian beda jauh dari grup Santara yang kaya mendadak dan melakukan apa saja. Pengalaman bukan utama. Keluarga Pramudita dilampaui grup Santara 10 tahun lalu. Yang Pak Andi butuhkan mitra kerja yang benar-benar kuat. Bukan yang bangkrut. Bangkrut? Dari mana itu? Kamu kira ekspansi membabi buta itu kuat? Kami menghargai mode, menghargai ide, juga inovasi. Yang kami kejar bukan cuma uang, tapi budaya. Paham nggak? Pak Andi, aku akui keluarga Pramudita lebih profesional. Tapi kami sangat tulus dan percaya diri. Anda dan perusahaan akan tumbuh lebih cepat. Nona Nadia, aku mengetahui dan menghargaimu. Tapi aku juga menyadari dalam duniamu, perusahaan cari uang, ekspansi, cari uang lagi. Itu prinsip bisnismu. Jadi, maaf, Nona Nadia. Yang kita jual bukan cuma produk, tapi juga ide, pelayanan, dan rencana terhadap budaya modern. Nadia, sudahlah. Apa belum paham? Andi mencari mitra kerjasama, bukan penjual, apalagi distributor. Mitra kerjasama sejati dimulai dari ide dan sketsa, sampai lokasi produksinya. Benar. Nona Karin, wanita berbakat dari Paris. Nadia, menyerah saja. Nona Nadia, maaf. Mungkin kali ini kita belum ada kesempatan. Pak Andi, kenapa Anda begitu? Anda belum lihat proposal kami. Beda pandangan mode langsung menolak. Gak adil buat kami. Ya, kali ini memang kami kurang siap. Anda gak salah, Anda gak belajar desain. Maaf ya. Pak Andi, kalau sejak awal mau kerjasama dengan Pramudita, bukan grup Santara, kenapa harus bertemu? Bukan. Anda salah paham. Begitu. Sejak awal, inti pembicaraan cuma budaya perusahaan dan mode. Nggak menanyakan pasar atau modal pada saya. Anda tahu Karin lulusan desain. Pekerjaannya merancang pakaian. Anda membuat pembicaraannya nyaman untuk Karin. Membuat saya merasa bodoh dan dirugikan. Makanya kalah. Begitu kan? Kalau begitu, saya nggak perlu kerjasama dengan orang seperti Anda. Saya juga nggak perlu berurusan dengan orang bodoh yang hidup dalam dunia hayalan. Anda... Saya bodoh? Ayo pergi. Kak Farel? Kak Farel? Nadia, apa-apaan kamu? Pak Andi desainer internasional. Nggak boleh kamu hina. Cepat minta maaf pada Pak Andi. Nadia, kamu bakal bayar mahal buat ucapanmu itu. Kamu menakutiku? Mengancamku? Kenapa? Desainer kelas atas nggak boleh dihina orang kaya baru. Terserah. Bagaimanapun, yang kalah bukan Nadia. Bagus. Istriku hebat. Berwibawa. Nadia, jeleknya seleramu. Dapat suami orang kampung. Siapa kamu? Pak Andi, ada apa? Saking terlalu kampungan, kamu kaget. Ini nggak mungkin. Kamu ngapain? Dengar ya. Aku nggak tertarik laki-laki. Ini karya penjahit kelas atas, yaitu Tuan Jos. Harganya mahal sekali. Bukan. Ini langka sekali. Kamu nggak salah.
Ini pemberian omku. Murah. Pak Andi, apa nggak salah? Orang kampungan begitu, mana mungkin pakai karya Tuan George? Tutup mulutmu! Tuan George itu guruku. Maksudmu, baju yang dipakai Kak Farel dijahit oleh gurumu? Iya, Aku belum pernah dengar nama ini. kliennya keluarga kerajaan. Seperti raja, ratu, pangeran, putri. Atau konglomerat top dunia. Baju model pasaran begini, mana mungkin? Pak Andi, kamu nggak salah. Baju begini bukannya banyak. Enggak, kalian nggak paham. Sebagai penjahit, kembali pada kesederhanaan itu puncak tertinggi. Pak Farel, boleh sentuh bajumu sebentar? Nona Karin, coba kamu sentuh. Ini kain skabel. Apa? Kain premium dari Brussels. Ini kain terbaik di dunia yang bisa dibeli. Kamu bercanda? Kalian tahu, setiap benang pada celana pendek ini dicampur dengan apa? Biar ku beritahu. Bubuk berlian Afrika Selatan. Celana pendek ini harganya puluhan miliar. Jangan teriak. Kalau ada yang dengar, pasti melepas celana aku. Kamu orang desa. Mana mungkin penjahit hebat menjahitkanmu baju? Jangan-jangan baju curian. Makanya, kamu nggak tahu harganya. Gak mungkin. Kak Farel gak mungkin begitu. Aku nggak cuma punya satu. Banyak baju begini di rumah. Mungkin, waktu jadi pengemis, mencuri beberapa. Dia suamiku. Jaga mulutmu ya. Nadia, percuma ngomong. Aku makin curiga. Demi kerjasama ini, kamu pakai cara licik. Supaya Pak Andi terpengaruh. Aku sekarang gak tertarik kerjasama. Boleh memfitnahku. Tapi jangan kamu. Kalau begitu, ku telepon Om Tito untuk memastikan. Halo? Apa? Om Tito, bajuku ini dari mana? Tunggu, kamu baru menikah, langsung memberikan semua uang pada istrimu. Nggak ada uang beli baju. Om Tito tahu ya. Aku penasaran. Dari mana asal baju di rumah kami? Aku sendiri yang menjahitnya. Kenapa? Nggak muat? Kujahitkan 2 setel lagi. Bukan gitu. Ada yang mengenali baju yang kupakai. Dia ngotot. Ini rancangan desainer top. Bahkan bilang aku mencurinya. Apa? Keterlaluan. Mana orangnya? Ini. Halo? Halo? Guru? Ini guru? Ku dengar, kamu lumayan terkenal sekarang ya? Enggak, bukan, enggak. Di depan guru, aku bukan apa-apa. Sok superior. Kamu nggak bakal jadi penjahit top sejati. Kebiasaanmu sama saja. Guru, aku salah. Dengar ya, Farel keponakanku. Jangan kamu remehkan. Kalau sampai dia kesal, selamanya nggak ada tempatmu di dunia mode. Iya. Terbukti bukan curian kan? Ayo. Nona Nadia, beri aku kesempatan lagi. Aku mau kerjasama tanpa syarat. Nona Nadia, boleh lihat proposalnya? Boleh kerjasama. Tapi, kutulis ulang proposalnya. Ayo pergi. Kak Farel,
Karin, bagaimana kabarmu? Dijodohkan keluarga, tapi semua kutolak. Karena di hatiku hanya ada satu orang. Kamu nona besar Pramudita. Aku orang biasa. Enggak, di hatiku kamu yang terbaik. Kita nggak cocok. Aku sudah menikah. Dia memanfaatkanmu. Demi perusahaan, semua dikorbankan, termasuk kamu. Kita berdua paling cocok. Kalian gak cocok. Kamu cemburu ya? Siapa bilang? Lalu kenapa? Ada bau asam. Kalian jangan ribut ya. Siapa yang ribut? Aku gak menyangka kami sudah menikah. Tapi kamu masih ngotot. Nadia, Kak Farel menikahimu karena salah paham. Kalian gak saling cinta. Cinta atau enggak bukan urusanmu. Kalau begitu bisa dicoba. Siapa tahu aku yang lebih cocok. Sudah ku bilang, kalian gak cocok. Berhenti! Nadia, bukannya kamu masih ada pekerjaan? Ayo pergi. Karin, kamu... Kak Farel, aku memang ingin bertemu. Bisa bertemu saja, aku puas. Lama gak jumpa, kamu kurus. Jaga diri baik-baik. Masih lihat? Ngapain cubit aku? Gak mau bilang apa-apa. Aku dengan Karin gak ada apa-apa. Siapa yang tanya? Hah? Bukan itu. Aku ingin tahu bagaimana kamu kenal Tuan George. Ada apa dengan baju ini? Dia omku. Kenapa membahas dia? Dia cuma penjahit kecil. Menjahitkan baju keluarga. Bajuku, baju ibu, tante, semua dia yang jahit. Gratis pula. Ya, kalau nggak mau cerita ya sudah. Serius? Bu Nadia, ada rapat di kantor. Kamu masih nggak percaya? Bu Nadia. Silakan duduk. Saya perkenalkan, Direktur Tim Penjualan yang baru. Aku? Dia pria simpanan yang dibiayai Bu Nadia. Nggak tahu malu, numpang hidup dari istrinya. Katanya kontrak dengan Pramudita didapat dari mengandalkan wanita. Bisik-bisik apa di sana? Kalau keberatan, sampaikan saja. Karena nggak ada yang keberatan, ini keputusannya. Baik, mulai laporan kerja tahun ini. Tahun ini pendapatan 2 kuartal pertama 20 triliun, properti dan finansial. Astaga, jangan-jangan aku memang simpanan. Bu Nadia, Saya punya usul untuk perkembangan perusahaan, Bu. Oh, silakan. Santara berkembang pesat di bawah Bu Nadia. Tapi grup Santara ini bukan aset pribadi, Bu. Keputusan bukan di tangan Ibu. Apa maksudmu? Maksudnya pecundang itu nggak pantas jadi direktur tim penjualan. Ardi, ngapain kesini? Jangan lupa, aku wakil CEO grup Santara. Lalu? Farel pria simpanan yang hidup dari istrinya. Kalau membiarkan pecundang seperti dia jadi direktur tim penjualan, grup Santara bakal hancur di tangan orang gak berguna. Ya, jangan sampai dia menduduki posisi sepenting itu. Tuan Ardi benar. Saya menolak tegas. Saya juga menolak. Nadia, walaupun kamu CEO grup Santara, tetap gak bisa bertindak semaunya. Saya menolak. Kamu siapa? Wakil Direktur Teknik. Ibu mau orang ini jadi direktur tim penjualan?
Saya nggak setuju. Kalau begitu pulang saja. Maksud ibu? Maksudku, kamu dipecat. Saya orangnya Tuan Ardi. Atas dasar apa dipecat? Karena sekarang aku CEO Grup Santara. Sekarang Grup Santara punyaku. Tuan Ardi. Nadia, ini contoh yang buruk. Selama aku masih di sini, ini bukan cuma keputusanmu. Atas dasar apa memecat orangku? Nadia, sudahlah. Pengalamanku masih kurang dan gak pantas jadi direktur. Nadia, kamu berani memukulku di kantor? Aku tanya, aku berhak atau enggak? Kamu gak berhak. Aku keluarga Wiratama. Perusahaan punyaku. Kamu cuma wanita yang sudah menikah. Gak boleh menguasai harta. Aku pernah mengajarimu. Jangan kurang ajar padaku. Nadia, aku peringatkan. Hati-hati. Aku ini putra tunggal. Berani membunuhku. Ayah gak bakal melepaskanmu. Kalau membunuhmu, aku jadi putri tunggal. Apa ayah akan membunuhku demi menegakkan keadilan? Kutanya lagi, aku berhak atau enggak? Berhak. Pintar. Nadia, kamu menipuku. Kukira kamu gak takut mati. Mainan saja takut. Lain kali bertemu aku dan Farel, jauhi kami. Kalau enggak, kuhabisi kamu. Sekarang, siapa masih keberatan? Bu Nadia, saya sudah bekerja 40 tahun. Saya nggak menentang Pak Farel jadi direktur. Tolong, jangan pecat saya. Terlambat. Sapam! Kumohon Bu. Tolong. Bu Nadia, Bu. Tolong, jangan pecat aku. Selamat atas promosi Pak Farel. Terima kasih. Aku menentang. Nadia, kenapa begitu pada adikmu? Kubunuh pun dia. Mau apa? Durhaka. Selama ini aku memanjakanmu. Kamu jadi keras kepala dan arogan. Mau kuusir dari Wiratama? Sudahlah sayang, bagaimanapun Nadia keluarga. Jangan emosi, jaga kesehatan. Yuli, kamu tetap baik. Tapi dia keterlaluan. Kalau dia nggak dihukum, Ardi dirugikan. Nggak adil buat kamu. Begini, Ardi sudah dewasa, berdedikasi penuh, dan ingin berkontribusi. Dan Nadia baru menikah, nggak fokus kerja. Bagaimana kalau saham Pak Bambang diberikan pada Ardi? Jadi kompensasi. Ardi, ayah tanya dulu. Bagaimana menurutmu? Anda ayahku. Terserah ayah, aku menurut. Oke. Pantas ayah menyayangimu. Begini saja ya. Berlutut, bilang makasih pada ibu tirimu. Saham itu warisan dari kakekku. Jangan harap merebutnya. Mau kuusir dari Wiratama ya? Grup Santara jerih payah kakek seumur hidup. Kalau diberikan ke Ardi bakal hancur. Asal ngomong. Grup Santara di bawahku akan semakin maju. Kamu anak manja. Apa pantas bicara begitu? Nadia, kamu berani taruhan? Taruhan apa? Taruhan kalau aku bisa dapat kontrak dengan Grup Cahyadi. Grup Cahyadi? Konglomerat Kota Agung? Iya. Grup Cahyadi dari kekuatan jauh di atas kita. Kalau kita bisa kerjasama dengan Grup Cahyadi, Grup Santara pasti lebih maju. Kalau aku menang, silakan kamu keluar dari Grup Santara. Baik, kita taruhan. Kalau kamu kalah? Kalau aku kalah, nggak bakal menginjak kantor lagi. Sepakat. Ayah, ayo pergi. Nadia, kamu pasti kalah. Dari kabar terbaru, Grup Cahyadi mau kerjasama dengan keluargamu. Keluarga Wiratama bakal naik daun. Sungguh? Itu pasti. Aku punya teman manajer tim penjualannya. Dia yang cerita padaku. Bagus.
Lalu soal pernikahan Nadia dan Rian? Oh ya, tapi Rian yang kabur dari pernikahan. Anak-anak nggak ngerti perasaan. Yang penting dapat pelajaran. Tenang saja, kali ini nggak bakal ada masalah lagi. Ini... Aduh sayang, keluarga Pramudita juga elitnya kota raya. Jauh lebih baik daripada pecundang itu. Baik. Begitu saja. Baik. Manajer tim penjualan grup Cahyadi itu tukang minum. Saya kirim orang minum sampai mabuk, tapi urusan nggak selesai. Jangan sampai Ardi merebut hasil jerih payah kakek. Kerjasama ini harus dicapai. Kalau begitu, kirim saja. Gak usah, aku yang pergi. Baik. Grup Cahyadi. Pak Irwan, ini hadiah kecil, nggak seberapa. Jangan sungkan. Tuan Ardi, bagaimana kabar kakekmu saat ini? Menghitung hari. Oh, sungguh? Aku lihat sendiri, sudah tinggal napas terakhir. Baiklah, aku ucapkan selamat dulu padamu. Pak Irwan, soal kerjasama ini. Terus Nadia? Macan kandang, kelihatan berwibawa, terlahir jadi pemimpin. Ujung-ujungnya wanita biasa. Kalau kakek meninggal, keluarga Wiratama pasti banyak yang gak senang. Nadia datang. Katanya macan betina Wiratama nggak cuma cantik, tapi juga berani. Nggak kalah sama pria. Tapi bagaimana dengan keahlian di ranjang? Kamu... Pak Irwan, membahas istri orang seperti itu nggak pantas. Istri orang? Di kota raya siapa yang nggak tahu kalau Nadia sembarang pilih orang desa karena putra keluarga Pramudita kabur dari pernikahan. Apa kamu memang suka pada orang desa itu? Sudah, Bu Nadia. Ayo minum. Bu Nadia, walaupun kamu CEO grup Santara, kalau nggak kuat minum, jangan salahkan, ku permalukan. Baik. Hari ini ku temani minum-minum. Bu Nadia. Bu Nadia, sudah tahu aturanku kan? Habiskan dulu semua miras, baru layak membahas bisnis denganku. Kemampuan minummu payah, nggak usahlah. Jujur saja ya, di seluruh Jayantara belum ada yang bisa minum melebihi aku. Kamu pulang saja. Bu Nadia nggak pernah minum, mana mungkin kuat. Kebetulan, di Jayantara nggak ada bisnis yang nggak bisa ku dapatkan. Bagus. Semua gara-gara Farel. Kalau bukan karena menikah dengannya, Bu Nadia nggak perlu merendah untuk bisnis. Seharusnya ini. Nadia, dia malang sekali. Ditinggal calon suami, lalu aku ikut campur. Sekarang harus menemani orang minum. Farel, kamu laki-laki atau bukan? Janji yang kamu bilang tadi, semua bohong. Di depan orang tua dan semua tamu akan menjagaku. Itu juga bohong. Minum lagi, Bu Nadia. Bu Nadia, berhenti. Ibu bisa masuk rumah sakit.
可能你的立场和大多数一样，不声不响，不痛不痒。每当我来穿越亮，想大醉一场，他却照出记忆里你的模样。你偶然的冲撞，来去的匆忙，让心走了样，又随即恢复原状。Ini Pak Irwan, minum bir nggak seru. Arak putih. Istriku nggak kuat. Ayo ku temani. 流言纷扬，只能强忍，让血在故事中长。 Sudah cukup, Pak Irwan. Pak Irwan, minuman habis. Ayo bahas kerjasama. Kak Farel jago minum. Ardi ya? Kenapa di sini? Ayo, minum bareng. Pecundang, jangan pegang. Pak Irwan, apa maksud Anda? Kenapa ada dia? Bu Nadia, maaf ya. Proyek grup Cahyadi sudah kuberi pada Tuan Ardi. Main-main? Memangnya kenapa? Kalau kamu menikah dengan Rian, aku pasti segan. Ternyata kamu malah menyakitinya. Keluarga Pramudita sudah mengumumkan akan habis-habisan dengan kamu. Kalau bukan karena kakek, kamu bahkan gak punya hak bicara di hadapanku. Bagaimana keadaan kakek? Pikirkan dulu dirimu sendiri. Kalau kamu gagal mendapat kontrak grup Cahyadi, grup Santara jadi punyaku. Kalau kami nggak menerimamu dan Pramudita nggak melepaskanmu, nggak ada tempat buat kamu di kota raya. Nggak apa-apa, sayang. Ada aku. Kamu kira kamu siapa? Cuma petani dari desa. Bahkan lebih buruk daripada semut. Asal kamu tahu ya, kemampuan paling penting kamu punya apa? Gaji 3 juta sebulan. Apa maksudmu? 5 juta. 5 juta? Bodoh! Ardi, kamu jangan keterlaluan. Mau memukulku ya? Dengar, aku nggak takut padamu. Pak Irwan, soal kerjasama nggak bisa dipertimbangkan. Ardi cuma anak yang manja. Grup Cahyadi nggak punya masa depan kalau dengan dia. Kalau sekarang kamu bisa buka bajumu, naik ke kamar dan menungguku, mungkin bisa kupertimbangkan. Kamu Berani menggoda istriku. Kuhabisi kamu. Sudah gila ya? Pak Irwan, nggak apa-apa. Kamu bagus ya. Nadia, aku beritahu kamu, seumur hidup jangan harap dapat proyek grup Cahyadi. Dan kamu tunggu pembalasanku. Penjaga! Habisi mereka! Siapa yang berani? Wanita tua ini siapa? Beraninya ikut campur. Keluar kamu. jaga mulutmu. Kamu. Nyonya Eva, ada keperluan apa? Pak Irwan, dia cuma wanita tua. Kenapa takut? Tutup mulutmu! Sayang, coba lihat. Kenapa dia mirip banget dengan ibuku ya? Apa? Dia putra Nyonya Eva? Kamu buat dia mabuk begini? Bukan, Nyonya, saya... Resti? Minum. Tahu akibatnya? Kalau nggak habis? Iya, Nyonya, saya minum. Nyonya Eva dari grup Cahyadi, ibumu. Nyonya Eva, grup Cahyadi? Nggak mungkin. Ibuku orang biasa. Bukan orang penting.
Gak mungkin. Ini mustahil. Resti, ayo pergi. Pak Irwan, soal kontrak kita. Diam! Dasar bodoh! Kamu sudah mencelakaiku! Adik Farel. Bukan. Kak Farel. Kali ini tolong maafkan adik. Adik benar-benar salah. Maafkan aku. Maaf. Tolong maafkan aku. Aku masih kuat minum. Ini masalah kecil. Sampai begini. Kecil apanya? Kalau nggak aku bereskan, grup Santara bakal direbut oleh Ardi. Itu jerih payahmu dan kakek Bambang. Mana mungkin ku biarkan? Sialan, ada apa sebenarnya? Grup Cahyadi ternyata kerjasama dengan Nadia. Bisa-bisa grup Santara jatuh ke tangannya. Sialan, dasar sialan! Masuk! Tuan, ngapain kesini? Tuan, kami bisa bantu. Farel itu pemuda ceroboh yang gak tahu diri. Diam-diam sekongkol dengan Nadia, mempersulitku. Terus terang saja, kami musuh bebuyutan. Aku punya cara biar reputasi Farel dan Nadia rusak. Apa? Nanti kontrak grup Cahyadi pasti batal demi menjaga muka. Bagus banget. Mari, Tuan Ardi, bersulang. Nadia, coba apa bisa menang dariku? Farel, makasih ya. Kamu cantik banget. Seperti bidadari. Seandainya kamu istriku. Siapa yang mau? Farel, aku salah. Kenapa? Mau maafkan aku? Kalau nggak mau, aku mati saja sekarang. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Dasar bocah, payah banget. Apa yang lebih penting dari istri? Nyonya, kapan memberitahu Farel identitas kita? Tunggu dulu, belum waktunya. Vina! Farel? Farel, kamu masih menyayangiku kan? Masih menyukaiku? Ayo balikan. Vina, sudahlah. Aku Sejak kamu pacaran dengan Sony, kita nggak ada hubungan. nggak punya pekerjaan. Juga putus dengan Sony. Sekarang aku cuma punya kamu. Jangan keliru, aku nggak tertarik. Aku cuma nggak mau ada yang kehilangan nyawa karena aku. Sudah ya, aku pergi. Temani aku minum. Segelas saja. Setelah itu, kita berpisah. Hidup matiku gak jadi urusanmu. Baik. Setelah minum ini, aku pergi. Farel, gara-gara kamu, reputasi Nadia bakal hancur dan gak bisa bangkit lagi. Farel, penghinaan darimu ku balas 2 kali lipat. Selanjutnya aku serahkan pada kalian. Jangan lupa direkam. Tenang saja, Tuan.
Aku pasti merekam semua aib Farel. Gak satu pun lewat. Ngapain dia? Lepas bajumu. Di sini. Kenapa sih? Sekarang malu. Kita belum pernah di sini. Mukamu nggak aku rekam. Jangan lupa, kalau Tuan Ardi pegang kendali grup, kita bisa kembali menikmati kemewahan tanpa batas. Cepat. Nadia, kamu pasti kalah. Ardi, kenapa kamu di sini? Mana Farel? Farel? Oh, suamimu yang payah itu. Aku ingat sekarang, dia mabuk. Pacarnya lagi menyadarkan dia. Sial. Minggir. Nadia, Farel itu cuma orang rendahan yang hina. Kamu pikir dia menantu keluarga? Seperti apapun suamiku, gak usah kamu atur. Nadia, ingat. Keluarga kita terpandang di kota raya. Setiap ucapan dan tindakan mewakili nama baik kita. Asal kamu tahu, kalau kakek tahu pilihanmu itu orang yang suka tebar pesona, pewaris keluarga gak bakal kakek berikan padamu. Farel gak mungkin begitu. Dia gak licik sepertimu. Baik, lihat sendiri di dalam. Bagaimana tingkah suami hebat yang kamu cari itu? Hah? Sebaiknya pulang saja. Pemandangannya nggak enak dilihat. Jaga harga dirimu. Hah? Kamu apakan dia? Dia minum sampai mabuk dengan mantan pacarnya. Cinta lama bersemi kembali. Karena dia biasanya laki-laki mabuk ingin bercinta. Dia nggak bakal begitu. Farel, kamu gila ya? Farel, kamu nggak apa-apa. Ayo. Ada apa ini? Tuan, aku berusaha semampuku. Tadi aku akan memaafkannya. Dia malah memukul kepalaku pakai botol sampai begini. Dasar gak becus. Begini saja gak beres. Nadia dan Farel. Akan kuhabisi kalian. Kuhabisi. Anggi, lebih ngebut. UGD terdekat. Dia dibius. Baik. Berhenti. Kamu turun. Jangan di dekatku. Berhenti. Di jalan kecil. Cepat. Bu Nadia. Jangan dipikir lagi. Pengaruh obatnya jelek. Turun. Kamu turun. Bu Nadia, ini nggak baik. Saya carikan hotel. Sudahlah. Obat ini nggak beres. Cepat. Biar ku bantu. Apa kamu yakin? Kalau melakukannya, kamu nggak bisa menikah lagi. Aku orang biasa. Status kita nggak sepadan. Aku tahu. Waktu kamu terima lamaranku, karena nggak ada pilihan lebih baik. Tapi aku... Diam.
就让我留在轮回的边缘，等一道光线，看见某年某月，我们之间曾经。 Anggi, kenapa nggak pulang? Bu Nadia, selain jadi pengawal, aku piket malam. Grup Cahyadi mengirim kontrak. Kita menang. Baguslah. Selamat, selamat, selamat. Halo? Apa? Kakek kritis? Bu, grup Cahyadi tanda tangan kontrak dengan Nadia. Kita kalah. Jangan panik, dia cuma anak piatu. Buat apa takut padanya? Jangan lupa, siapa yang menentukan pewaris keluarga? Maksud ibu, kakek... Asalkan tanda tangan, begitu kakekmu meninggal, gak ada yang bisa membuktikannya. Tapi kondisi kakek sehat-sehat saja. Dia juga selalu mendukung Nadia. Bagaimana membujuknya tanda tangan? Gampang kan? Maksud ibu... Kakek! Kenapa begini? Nadia, jangan terlalu sedih. Gak ada yang mau ini terjadi. Iya, karena dia. Dokter, tolong selamatkan kakekku. 2 hari lalu, kakek sehat. Kenapa tiba-tiba... Maaf, Nona Nadia. Kanker Pak Bambang stadium akhir. Di luar kemampuan saya. Saya sarankan menyelesaikan urusannya, ya? Nadia, kakekmu meninggalkan surat wasiat saat kritis. Surat wasiat? Surat wasiat apa? Nadia, kakekmu ingin Ardi meneruskan bisnis keluarga. Nggak mungkin. Ini palsu. Ini palsu! Karena dia, hitam di atas putih sejelas ini. Mau bilang apa? Asal ngomong. Mana mungkin kakek mewariskan pada anak manja seperti kamu? Aku tahu sekarang. Pasti kamu. Pasti kamu. Kamu yang mencelakai kakekku. Sembarangan! Ardi cucu kandung kakekmu. Mana mungkin mencelakainya? Aku tahu, selama ini kamu banyak berkorban untuk keluarga. Tapi bagaimanapun, kamu perempuan dan sudah menikah. Kalau mau, bisa kuputuskan. Kamu tetap di keluarga Wiratama, membantu Ardi membuat grup Santara berkembang. Iya Nadia, kita ini keluarga. Asal kamu membantu Ardi, kami gak akan mengusirmu. Iya, karena dia. Kamu juga nggak asal menikahi pecundang. Kalau keluar dari keluarga, dia bisa menafkahimu. Mending kamu membantuku. Pasti kamu. Pasti kamu. Nggak cuma ibu, masih mau mencelakai kakek. Diam kamu! Ayah, nggak percaya aku. Katamu ibumu mencelakai kakek. Buktinya apa? Aku... Bagaimana kalau kakek selamat? Farel, kamu serius? Tanteku pernah bilang, suaminya dokter hebat. Mungkin ada jalan. Sebelum kesini sudah kuhubungi. Sebentar lagi sampai. Hah, yang benar saja. Keadaan Pak Bambang ini sangat kritis. Tinggal menunggu waktunya. Kalau ada yang bisa menyelamatkannya, cuma Dokter Dedi yang legendaris di Kota Raya. Suaminya Dokter Dedi. Yang benar saja. Pemuda miskin dari desa nggak mungkin kenal Dokter Dedi. Benar juga. Mana mungkin dia kenal orang sehebat Dokter Dedi.
pasrah saja. Begini, ku beri 2 pilihan. Kamu patuh dan membantuku, atau keluar dari sini. Baik. Aku pergi. Nadia, grup Santara jadi payahmu. Kamu banyak berkorban. Menyerah begitu saja. Apa ada cara lain? Ramai sekali. Tante Liana. Ibu. Ibu. Ibumu Nyonya Eva, grup Cahyadi. Pernah ketemu ibuku? Anak ini gak tahu aturan. Kelak tolong bimbing dia ya. Ada apa ini sebenarnya? Dasar bebal. Farel, saat kamu menikah, aku nggak kasih hadiah. Hari ini, membantumu menyelamatkan Pak Bambang. Anggap saja, ini hadiah pernikahan kalian dari Om Deddy. Pak Yanto, Pak Bambang kena kanker stadium akhir di Jayantara. Bahkan di seluruh dunia nggak bisa diobati. Dia orang miskin dari desa, bisa mengobati. Iya, cepat usir mereka keluar. Orang lain nggak bisa, bukan berarti Deddy nggak bisa. Apa katamu? Hah? Kamu dokter Dedi itu? Dijamin asli. Sudah, sebentar lagi dia siuman. Sungguh? Suamiku bilang bisa menolongnya, pasti bisa ditolong. Makasih Dokter Dedi. Panggil apa? Oh, makasih Om Dedi. Farel, istrimu ini Om suka sekali. Ih, apa? Nadia, omongan pecundang kamu percaya? Kakekmu belum siuman. Kakek! Kakek! Ada apa sebenarnya? Sayang, mereka mencelakai ayah. Kalian mencelakai kakekku. Nggak bakal ku biarkan. Yang di luar, habisi mereka semua. Berhenti! Keajaiban! Kakek! Aku nggak mimpi kan? Tidak, nak. Kamu nggak mimpi. Kakek hidup kembali. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Yanto, Ayah. kamu punya istri yang baik. Anak yang baik. Ayah, apa maksud ayah? Kakek, salah ibu. Ibu yang menyuruhku mencelakai kakek. Ardi, kamu... Sejak awal aku mau jadi anak manja, tapi ibu yang memaksaku. Kakek, mencelakai kakek itu ide ibu. Surat wasiat ibu yang menulis, bukan urusanku. Kurang ajar! Dasar anak durhaka! Penjaga! Seret mereka keluar! Kakek! Kakek! Nyonya Eva? Aduh. Ayah. Cepat, awas minggir. Nyonya Eva, Anda datang. Bambang, cucu perempuanmu luar biasa. Itu semua rezeki anak-anak. Ibu, kakek Bambang, kalian kenal? Kami teman lama. Nadia, kakek sudah tua. Mulai sekarang, grup Santara kakek serahkan padamu. Ada Farel yang membantumu. Kakek tenang. Kamu masih utang pesta pernikahan. Pak Farel, apa kamu bersedia menikahi wanita ini? Baik dalam suka maupun duka, sehat ataupun sakit. Kamu tetap mencintai, menghormati sepenuh hati sampai akhir hayatmu? Kak Farel?
Kak Farel! Ada apa ini? Farel,